Jadi banyak sekali PO bis dengan nama PO baru yang masuk di karoseri Adiputro. Sampai saat ini mereka mempercayakan karoserinya ke Adiputro dan kita memberikan, Pak Mevan akan mengirim sasis yang sungguh luar biasa nanti di tahun depan ya, karena sudah dibuat konsepnya untuk akap juga ya teman-teman. Senantiasa terdepan bersama karoseri Adiputro, dan jangan lupa apapun sasisnya, ingat karoserinya tetap Adiputro. Halo, selamat pagi teman-teman Adiputro lovers, kembali dalam channel YouTube Garasi Bus Adiputro. Oke, pagi ini akan ada rilisan bus lagi ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini ada beberapa bus yang sudah antri untuk siap keluar dari karoseri Adiputro. Karena ini kalau kita lihat masih menunggu kiriman bangku, kemudian menunggu pemasangan AC ya. Jadi cukup banyak yang akan keluar di bulan ini teman-teman. Jadi ada Sumek, ada Fajar Riau, ada Rafael, ada TAM, ada Trans 167, dan ada Mahensa Trans ya. Jadi ini beberapa bus yang akan siap rilis di bulan ini. Dan sekarang saya menuju gedung finishing utama ya teman-teman, karena pagi ini akan ada rilis satu unit PO baru asal Pemalang ya. Jadi satu unit, total ada 5 unit, yang satu akan rilis hari ini ya teman-teman. Jadi ini adalah pendatang baru di karoseri Adiputro, membuat 5 unit, dan hari ini akan rilis satu unit dulu teman-teman. Dan seperti apa sih bisnya, dan seperti apa sih speknya, dan dari mana sih tujuan bis ini akan digunakan untuk akap atau pariwisata, sebentar lagi kita akan lihat ya teman-teman bisnya seperti apa. Ikutin terus ya channel YouTube Garasi Bus Adiputro sampai habis. Nah, ini dia teman-teman yang saya sempat katakan, ini adalah satu unit bus dari PO 168 ya, yang akan digunakan untuk tujuan akap, yaitu dari rute Pemalang ke Jakarta dan sebaliknya. Jadi PO 168 ini adalah PO yang baru masuk di karoseri Adiputro dan mengirim 5 unit, dan ini baru jadi satu unit ya. Jadi dengan bodi MHD Voyager double glass. Kalau kita lihat ini adalah sasisnya 1526 yang dikombinasi dengan air suspension buatan karoseri Adiputro. Jadi untuk bodi eksteriornya cukup elegan sekali ya teman-teman. Untuk pemilihan warna dan liverinya cukup simple, hanya dengan adanya garis-garis lengkung saja di bodi kanan kiri, kemudian bertuliskan PO 168 Trans ya teman-teman. Jadi warna birunya adalah biru metalik yang cukup bagus. Kalau kita lihat tampilan pintunya di bagian belakang ini menggunakan pintu sliding manual, kemudian di bagian depan kiri juga menggunakan pintu sliding manual teman-teman. Lampu yang digunakan varian Jetbus 3 Plus ya teman-teman, untuk bagian depan dan bagian belakang. Dan ini adalah tampilan dari belakangnya, menggunakan variasi muffler, knalpot, trapesium, kemudian ada sensor parkir, kemudian ada kamera mundurnya ya teman-teman. Dan tadi sepintas kalau kita lihat speknya benar-benar mewah ya teman-teman. Jadi nanti kita akan lihat, kita akan review sedikit untuk bagian interiornya ya. Jadi banyak sekali PO bis dengan nama PO baru yang masuk di karoseri Adiputro. Sampai saat ini
mereka mempercayakan karoserinya ke Adi Putro dan kita memberikan hasil yang terbaik ya, sehingga mereka bisa terus setia kepada karoseri Adi Putro. Nah, oke teman-teman, sebentar lagi kita akan lihat ya spek interiornya seperti apa, dan ini adalah tampilan bodi eksteriornya. Oke teman-teman, kita akan masuk ke dalam ya. Oke teman-teman, saya sekarang sudah berada di dalam bis ya. Jadi kita akan bahas sedikit untuk spek interiornya. Jadi ini adalah setir dari Mercy 1526. Dan ini adalah tampilan dari bagian dashboard ya, yang sudah dibungkus dengan kain MBTEK berwarna hitam full, dengan dikombinasi wood panel berwarna hitam juga ya teman-teman. Nah, untuk sasisnya ini adalah 1526 yang sudah dikombinasi dengan air suspension buatan karoseri Adi Putro ya. Jadi terlihat di sini adalah tombol panel penggerak untuk leveling valve ya, untuk air suspensionnya. Kemudian kalau kita lihat ini ada TV monitor. Jadi bis ini untuk AC-nya menggunakan tambahan air purifier ya teman-teman. Jadi nanti akan tampil di sini untuk suhu dari AC. Jadi fungsinya apa? Air purifier untuk menyaring suhu udara yang ada di dalam bis ini ya teman-teman, menyaring berbagai macam virus yang ada untuk menetralisir seperti itu. Dan kalau kita lihat untuk spek interiornya di bagian depan ini ada kursi driver, kemudian ada bangku JK double yang akan digunakan untuk kernet dan TL ya, mungkin yang akan duduk di bagian depan. Dan kalau kita lihat untuk bangkunya, ini adalah bangku dari pabrik bangku Aldila ya teman-teman. Jadi dengan konfigurasi 2 kiri 2 kanan, di bagian belakang ada 6 set bangku ya, 6 kepala, dengan total kalau saya hitung ini ada 50 seat ya teman-teman. Jadi ini adalah bangku dari pabrik bangku Aldila dengan menggunakan model bangku model sabit dengan jahitan tugu double ya ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat dengan jahitan warna hitam, kemudian dikombinasi dengan sabit berwarna biru di bagian sandaran dan di bagian dudukan ya teman-teman, dikombinasi dengan sabuk pengaman di setiap bangkunya. Jadi kalau kita lihat ini menggunakan bangku model terbaru dari pabrik bangku Aldila dengan armrestnya yang terbaru ya teman-teman. Jadi ini adalah armrest yang terbaru, sudah bisa ditekuk untuk di sisi gangway ya teman-teman. Dan untuk spek interior lainnya kalau kita lihat ini menggunakan tutupan ducting full dari depan sampai belakang, dengan rak juga sampai full dari depan sampai belakang ya teman-teman. Dan kalau kita lihat ini yang membedakan yaitu adanya beberapa titik CCTV ya. Jadi cukup banyak. Kalau saya hitung tadi ini ada 8 titik CCTV ya teman-teman. Jadi di bagian belakang 1, di depan pintu belakang ini ada 1, kemudian setelah inlet AC ada 1, kemudian setelah TV ada 1, dan di bagian kanan kiri driver ada 1 piece ya teman-teman. Jadi cukup banyak CCTV-nya. Kemudian kalau kita lihat ini adalah AC dari Thermo King yaitu TK 1100 ya teman-teman, CS 1100 ya. Jadi menggunakan AC Thermo King. Dan di bagian tengah ini ada juga TV berukuran 24 in ya teman-teman. Kemudian di bagian depan juga ada TV berukuran 43 in. Dan di bagian depan biasanya ini ada mic wireless. Kalau kita lihat, kita buka dulu. Oh, ini ternyata tempat untuk DVR CCTV ya teman-teman. Jadi ditempatkan di bagian depan agar lebih aman, jauh dari jangkauan para penumpang. Kemudian di sisi kiri ini kalau kita lihat
Oh, ini terdapat mic wireless ya teman-teman. Jadi mic wirelessnya taruh di sisi kiri bagian depan. Dan untuk spek interior lainnya seperti apa? Ini ada tambahan speaker ya. Jadi ini adalah speaker yang saat ini lagi booming, yang berada di area driver model pameran ya, di bagian kanan kiri depan teman-teman. Nah seperti itu. Kemudian kalau kita lihat tambahan spek interior lainnya, yaitu adanya variasi dinding motif kayu, ada partisi di bagian depan kanan kiri, ada lampu dinding, kemudian ada varian partisi integral wood panel ya di bagian dinding bawah kaca. Jadi speknya cukup mewah sekali, full spek. Kemudian tambahan juga untuk variasi lantainya menggunakan merek Tarabus ya teman-teman. Jadi kombinasinya cukup mewah dengan nuansa interior berwarna krem ya teman-teman saat ini, dengan bangku berwarna hitam dikombinasi dengan sabit berwarna biru sesuai dengan warna bodi eksteriornya teman-teman. Nah, untuk bus ini akan digunakan untuk rute dari Pemalang ke Jakarta dan sebaliknya ya teman-teman. Jadi untuk divisi akap, semoga PO 168 dapat terus maju bersama karoseri Adiputro. Dan kita tunggu teman-teman kiriman sasis berikutnya, karena dari ownernya Pak Mevan akan mengirim sasis yang sungguh luar biasa nanti di tahun depan ya, karena sudah dibuat konsepnya untuk akap juga ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini adalah informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Maju terus PO 168 bersama karoseri Adiputro. Oke teman-teman, terima kasih. Senantiasa terdepan bersama karoseri Adiputro. Dan ingat, apapun sasisnya, karoserinya tetap Adiputro.